Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah, para santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Insya Allah dilanjutkan kajian yang mohon maaf nih ya ganti ya karena beliau tidak mau dicantumkan jadwal tetap ya. Jadi pagi hari ini yang akan kita sampaikan yaitu berkenaan dengan doa ya. Di dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari tentang adab sopan santun di dalam kita hidup ini, bagaimana kita hidup ini selalu sebagaimana kita bahwa hidup ini kita memberikan kesaksian. Ada yang sebagian kita itu dalam sholat atau dalam iftitah sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya sholatku, hidupku, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi karena kita menyatakan kita tentunya setuju dengan firman Allah bahwa ini termasuk dalam firman Allah juga ya tadi termasuk di dalam iftitah di dalam sholat para sahabat ini. Kalau ayat ini doa iftitah ini beliau tidak berani membaca ketika sholat di malam hari. Beliau tidak berani membaca iftitah ini ketika siang hari, tidak berani, karena kalau siang hari ini masih menggeluti dunia, maka beliau doa iftitah ini dibaca tatkala di malam hari, udah nyerahkan sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku,
wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Tuhan semesta alam. Tapi kalau ketika siang hari nanti masih harus memikirkan banyak dunia, maka ketika malam hari beliau serahkan. Ini para kehidupan para salaf atau orang terdahulu seperti itu. Da'bus solihina man qablakum, mereka alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Mereka di dalam menegakkan sunnah ini sampai sejauh itu ya. Jadi maka di dalam keadab itu, dalam tata kerama itu, kita memulai menyerahkan hidup kepada Allah. Kalau kita dihitung dari hari ya, permulaan hari di dalam Islam itu siang hari atau sore hari, Pak? Kalau siang, kalau hari bergantinya hari, malam ya kan? Artinya ketika matahari sudah terbenam, ketika matahari sudah terbenam itu mulai masuknya hari itu adalah pada, atau gantinya hari itu pada malam hari. Namun para dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari itu kita mulai kapan kita mulai menyerahkan diri, kapan kita memulai ingat kepada Allah atau banyak berdoa itu. Ternyata beliau memulainya di setelah tidur. Artinya setelah kita tidur ini memang kita mulai menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sebelum tidur kan juga menyerahkan. Kalau waktu mau tidur, itu kita biasanya membaca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Seperti itu. Jadi itu mau tidur. Maka kemarin bisa kami sampaikan, doanya tentang orang yang berilmu ternyata kan banyak berubah ya. Artinya beda sama ahli ibadah. Kalau ahli ibadah itu paketnya itu terus. Tapi kalau berilmu, orang yang alim akan berubah. Selain itu ditambahi dengan waktu kita mau tidur, itu sunnahnya diawali dengan berwudu. Berwudu sebagaimana kita mau wudu sholat. Mau sholat, kita berwudu dulu. Setelah berwudu, itu ya baca doa yang kita sering hafal, Bismika Allahumma ahya wa amut. Terus ditambahi ayat kursi kemarin gitu ya. Kemudian ditambahi trikul itu, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas. Kemudian ini ada yang begitu, tapi ada yang setelah wudhu membaringkan dulu badannya, kemudian baru dibaca. Itu setelah membaca ini ya, artinya maka ada yang tadi Bismillah, ayat kursi, trikul tadi, ada yang terus langsung disambung ini ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku serahkan diriku kepadamu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku islamkan, aku serahkan diriku kepadamu. Kemudian wawajjahtu
Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku arahkan wajahku, karena ini ceritanya kalau mau tidur itu yang ngikuti sunnah betul ya, itu terus setelah wudhu tadi baca tadi, atau nanti bacanya setelah ini membaringkan membaringkan badannya itu membujur ke, kalau di sini ke arah utara, terus ini bantalannya tangan menggambar agak miring, pokoknya persis kayak orang meninggal. Berarti mempersiapkan, iya memang mengingat mati, bahwa tidur itu adalah pada hakikatnya tidur itu adalah nanti rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diletakkan menghadap ke sebelah kiblat, bantalannya tangan. Kalau orang meninggal itu bantalannya balatan apa Pak Haji ini? Lu ya. Itu artinya tanah yang berungkal itu. Lu kenapa orang dulu tanahnya kok iya tanahnya itu sunnahnya ganjil ya, karena innallaha witrun, karena Allah itu ganjil, yuhibbul witra, mencintai yang ganjil, maka disunahkan pakai tanah yang ganjil. Artinya jika sandar lagi kita pakai tangan kita, sandar bantalnya kita menghadap kiblat, baru baca ini, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku serahkan diriku itu kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku ini kepadamu. Aku hadapkan wajahku ini kepadamu. Wa fawattu amri li, aku serahkan urusanku itu, urusan dunia akhirat ini aku serahkan kepadamu. Kemudian walja'tu dhahri ili, aku sandarkan punggungku ini kepada Engkau ya Allah. Raghbatan ilaik, dengan rasa cinta dan rasa benci ini hanya dari Engkau ya Allah. Kemudian setelah itu la malja'a wa la manja illa ilaika, ya, la malja'a wa la manja, aku penuh berharap dan rasa takut itu hanya kepadamu ya Allah. Kemudian amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan kepadamu, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu, baru tidurnya itu ya. Nah ini nek menurut ulama dalam adab dalam Kitabul Mufrad itu tidak merupakan ini penutupnya malam. Nek pembukaannya malam, ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian membaca doa-doa ya, baru membaca ini kan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya balik. Artinya bahwa kita itu tadinya adalah mati. Maka bedanya orang mati sama orang tidur, kalau orang mati udah, kalau tidur sama orang mati, rohnya sama-sama diangkat. Kalau seandainya Allah berkehendaki memang belum masanya atau belum datang ajalnya, belum sampai di situ, nanti akan dikembalikan lagi. Tapi sama-sama tidak terasa datangnya itu tidur itu kayak apa, kapan datangnya enggak ngerti kita itu tapi kita bisa merasakan. Maka
maka doanya alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, kita yang telah menghidupkan kami dari kematian, wa ilaihin nusur, dan kepada Engkau ya Allah kami kembali. Nah, ini pengakuan kita setelah tidur. Jadi jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, jadi kami sampaikan tentang doa ya, bahwa doa ini kalau kemarin ada doa khusus ya, doa khusus tertentu ada ya, ada artinya ketika Sayyidul Istighfar itu namanya doa-doa khusus ya, atau doa-doa saat doa-doa saat tertentu sudah ada ya. Mau makan, mau apa itu ada doa khusus. Yang di sini setelah yang mengingatkan kepada kita, kenapa kita harus banyak berdoa? Judul kami adalah orang berdoa itu akan mendapat salah satu dari 3 balasan. Berarti nggak ada doa itu yang ditolak. Nah ini kita tengok dari sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u laisa bi ismin wala bi qati'atir rahimin. Tidaklah seorang muslim, kita seorang muslim ini ya. Apa kita nanti di doanya menurut judul tadi berarti tidak. Orang berdoa akan mendapat salah satu dari tiga balasan. Oh, berarti akan dapat ya semua. Akan dapat semua. Maka Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim yang berdoa selama bukan dalam ini ma min muslimin yad'u laisa bi ismin wala biqai'atir rahimin, biqai'atir rahimin, qata'a, memutus. Nah, jadi doanya seorang muslim tadi doanya apa? Selama berdoa itu bukan untuk masalah yang dosa. Kita doakan jelek itu malah masalah dosa kan? Berarti kemungkinan malah tidak diterima. Orang ditampa. Menurut hadis ini malah nggak diterima. Bukan perkara yang dosa, karena syariatnya kita suruh doakan. Nanti tentang dikabulnya ini dalam 3 perkara ini nanti. Atau memutus silaturahmi, syaratnya itu tidak dosa yang kita syaratnya itu kita berdoa itu tidak perkara yang berdosa dan tidak memutus silaturahmi. Maka akan muncul 3, salah satu dari 3 akan dipenuhi. Illa a'tahu ihda salasin, kecuali akan diberikan dari tiga hal. Kecuali akan diberikan dari 3 hal. Intinya kita doa kita tidak perkara yang dosa, tidak perkara yang memutus silaturahmi, memutus hubungan persaudaraan, memutus silaturahim. Itu akan mendapat 3 dari 3 perkara ini. Yang pertama, imma ayya'jalalahu da'watahu. Yang pertama jadi doa yang kita ucapkan ini yang pertama apa akan terpenuhi inikah atau yang lain? Maka ia akan mendapat salah satu dari 3 balasan itu berupa apa? 1, akan dikabulkan doanya secepatnya. Jadi kenapa kok? Akan dikabulkan doa secepatnya. Akan dikabulkan doa secepatnya. Ini yang 1. Ini nanti akan kita mendapatkan ini atau yang lain. Yang kedua, wa imma ayyudakhira
wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah, atau yang kita doakan tadi itu akan menjadi celengan kita di akhirat. Ya, yang kita berdoa tadi kita akan mendapat celengan atau untuk simpanan kita nanti di akhirat ternyata. Oh, kita minta ini, oh kok belum dikabulkan ya? Kan ini yang lain. Satu dalam keterangan yang lain itu satu mungkin sebagian mungkin diganti yang lain atau mungkin diwujudkan atau memang jadi simpanan ini. Nah, kalau di sini satu doanya adalah atau akan segera dikabulkan tadi, mendapat pengabulannya itu akan dikabulkan. Yang kedua, menjadi simpanan kita di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyadfa'a anhu anissu'i mithliha. Yang ketiga ini menjadi akan dihindarkan dirinya dari keburukan dari doa itu. Nek dipenuhi saat itu ternyata membahayakan dia. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Minta ini ternyata dikasih ini. Itu Allah yang tahu rahasianya. Tahu rahasianya. Oh, kalau dikasih ini ternyata dia akan berbuat sombong. Oh, yang kalau dikasih ini, ini Allah yang Maha tahu. Maka akan dimunculkan dari ini. Tiga perkara ini. Nah, terus ini ya akan dihindarkan dari keburukan doa tersebut. Yang ketiga. Ya. Kemudian beliau berkata, setelah itu qala idzan nuksiru. Maka kalau kita sudah tahu rahasianya ada tiga perkara ini, maka kita banyak melakukan doa. Qala Allahu akbar, bahwa Allah akan semakin kita banyak berdoa, itu ternyata semakin kita banyak dapat pahala. Karena doa mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah bagian daripada ibadah. Jadi dari sini dari tema ini jelas kita dalam doa akan menerima tiga perkara tadi. Apa bila seorang muslim akan menerima tiga ini. Bagaimana kalau tidak orang muslim? Itu lain lagi ya kan. Mudah-mudahan nanti termasuk kita bagaimana, apakah nanti bisa terhapus apa doa kita? Mungkin saja bisa, tapi maksudnya artinya kita kembalikan ke poin tadi bahwa memang doa itu ada tiga perkara. Dari tiga perkara itulah kita akan mendapatkannya dari doa yang kita ucapkan. Yang pertama tadi imma ya. Jadi saya ulangi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u laisa bi ismin wala bi qati'atir rahimin." Ya. Nah, tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah, selama doanya itu bukan masalah yang berdosa, dan bukan memutus silaturahmi, maka ia akan mendapatkan salah satu dari tiga perkara. Ya. Imma ayya'jala lahu da'watahu. Yang pertama adalah yang akan dia dapat adalah apakah doanya akan dikabulkan secepatnya. Wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah, atau menjadi alat, menjadi simpanannya di akhirat. Menjadi simpanannya di akhirat. Di akhirat. Atau yang ketiga, wa imma ayyadfa'a anhu minassu'i mithliha,
Atau yang ketiga, akan dihindarkan dirinya dari keburukan seperti dalam doa itu. Oh, itu kok dihindari, belum dikasihkan. Nah, ini akan dikasihkan itu. Maka beliau berkata, jadi banyak-banyaklah kalian berdoa idzan nuksiru. Niscaya Allah akan memberikan banyak pahala pula. Ternyata bahwa kita ini kita dalam doa sebagaimana doa tadi yang kita baca itu adalah semakin kita banyak, mungkin kan nanti biarkan terlalu panjang, nanti kadang-kadang dilompati. Ada doa-doa tertentu yang tadinya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, itu doa pagi. Nanti ditambah atau diganti yang lain, artinya biar tambah doanya. Dalam zikir pagi dan subuh itu selain doa yang sudah kita baca, itu nanti ditambah doa-doa yang lain. Tapi tadi berusaha pas tadi ya, seperti doa tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan namamu ya Allah, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu tidak akan bisa memberikan bahaya. Bahaya itu kata doa itu. Maka ini penting sekali ya. Kalau kita sudah ingat, mungkin kalau kita kadang-kadang nerima musibah itu mungkin lupa doa ini ketika pagi. Padahal itu kan jaminan. Barang siapa, jaminan Rasulullah SAW, barang siapa berdoa dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berdoa ini, dengan doa ini, maka Allah jaga keselamatannya dia itu sampai asar. Kalau asar dibaca, Allah jaga sampai subuh. Karena subuh kita baca lagi. Di situ. Ini penting sekali. Maka ini bagian dari doa itu. Maka nanti doa yang sudah kita hafal itu nanti kadang-kadang ada diloncati ditambah satu, biar ada tambahan, terutama doa-doa yang khusus. Misalnya nanti kita tambah satu-satu ya, biar enggak waktunya terlalu panjang. Nanti ada satu yang dibaca dulu, nanti terus biar ngapal yang satu lagi. Saya kira seperti itu nanti, biar semakin tambah doa-doa kita. Udah kembali kami sampaikan itu 3 hal tadi. Mudah-mudahan kita semangat, kata Rasulullah SAW, maka perbanyaklah doa yang 3 poin tadi ya. Oh, ternyata doa orang muslim itu terkabul ya, cuma ditunda saja. Kapan itu sampai kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pagi hari ini kita memotivasi kita untuk banyak berdoa kepada Allah, karena doa adalah ibadah. Wa akhir da'wana alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.